Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hack ads kreatif. Di sini adalah materi yang akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan, konten, ads copy, landing page. Intinya tentang materi iklan yang kalian gunakan agar nantinya lebih aman dan terhindar dari penolakan sistem Facebook. Nah, jadi teman-teman bisa pahami dulu ya tentang materi yang akan saya jelaskan ini. Mungkin bagi teman-teman ataupun pernah ya mengalami iklan kalian itu ditolak, ataupun iklan kalian sudah berjalan berhari-hari tapi kenapa tiba-tiba bisa ditolak. Nah, itu di sini saya akan bahas semuanya ya teman-teman ya. Semoga bisa menjadi acuan bagi teman-teman dalam pembuatan ads kreatif yang lebih aman dan terhindar dari penolakan kebijakan Facebook. Konten iklan lebih aman, iklan bisa berkelanjutan. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke materi inti ya, mungkin kita harus tahu ya bagaimana sih cara kerja peninjauan iklan di Facebook. Terkadang iklan kita ditolak, iklan kita sudah jalan, tapi tiba-tiba ditolak beberapa hari kemudian. Nah, ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman ya. Meskipun iklan Anda mungkin mulai ditayangkan, iklan Anda dapat ke beberapa tingkat tinjauan dan kemudian ditolak. Nah, jadi untuk proses peninjauan di sistem Facebook itu ada tingkatannya ya teman-teman ya. Dari pertama kali iklan diterbitkan itu biasanya ditinjau oleh sistem robot Facebook. Kadang ada yang lolos, kadang ada yang ditolak juga. Nah, lalu setelah iklan bisa terbit, nanti beberapa hari kemudian akan ditinjau oleh manusia ataupun karyawan dari Facebook. Nah, tiba-tiba iklan ditolak. Nah, itu karena ditinjau oleh orang asli ya, bukan robot ya. Itu yang menyebabkan iklan kita itu tiba-tiba ditolak padahal sudah jalan beberapa hari. Nah, penolakan yang terjadi itu pun banyak versi ataupun banyak penyebabnya ya. Selain dari peninjauan dari robot, dari orang Facebook, juga iklan ditolak itu karena adanya umpan balik negatif dari customer yang melihat iklan kita. Kadang kan mungkin kita ya pernah scroll-scroll di Facebook, kita melihat iklan yang mungkin mengganggu ya. Iklan itu di-report ataupun dinilai sebagai spam. Nah, dengan akumulasi banyaknya orang yang menyembunyikan ataupun meng-hate iklan kita, itu yang menyebabkan memberikan penilaian buruk kepada iklan kita dan akhirnya iklan tersebut ditolak dan tidak ditayangkan lagi. Jadi penyebabnya bisa dari report dari orang-orang yang melihat iklan kita yang merasa tidak nyaman ataupun mengganggu melihat iklan kita yang ditayangkan kepada mereka. Jika teman-teman merasa iklan kalian sudah benar, nggak ada konten-konten yang salah ataupun hal yang lainnya, teman-teman bisa melakukan banding pengajuan dari konten yang kalian ataupun konten yang ditolak oleh sistem Facebook. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan email dari Facebook yang menjelaskan mengapa iklan Anda tidak disetujui. Jika teman-teman menggunakan informasi tersebut, itu dapat memandu teman-teman untuk membuat perubahan di iklan kalian. Nah, ini untuk sedikit gambaran dari proses iklan ditinjau, iklan diterbitkan, lalu ditinjau, ditolak, ataupun disetujui. Di sini kita buat iklan, lalu tempatkan pesanan, lalu selanjutnya sistem Facebook akan meninjau ya. Tinjauan pertama itu dari mesin. Kalau disetujui akan tayang ya. Nah, lalu di sini pun untuk ditinjau manusia. Nah, apabila di sini ditinjaunya manusia itu ditolak karena lebih teliti ya, nanti akan ke bawah teman-teman bisa mengajukan banding ataupun bisa melakukan pengeditan iklan, lalu kembali ke sini untuk ditinjau ulang lagi, lalu ke sini lagi untuk disetujui ataupun tidak disetujui. Nah, ini ada opsi ya untuk memperbaiki iklan yang ditolak, yaitu yang pertama teman-teman bisa lakukan banding atas keputusan yang diberikan oleh Facebook. Yang kedua, bisa melakukan pengeditan iklan dari notif penolakan yang dijelaskan oleh Facebook. Itu ya teman-teman ya, sedikit gambaran tentang bagaimana iklan diterbitkan sampai akhirnya iklan itu ditinjau oleh sistem Facebook. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang konten terlarang dan terbatas. Yang pertama, iklan mencoba menghindari sistem. Yang kedua, iklan tidak boleh menggunakan taktik yang dimaksudkan untuk menghindari proses peninjauan iklan, kami atau sistem penegakan lainnya. Ini termasuk teknik yang mencoba untuk menyamarkan konten iklan atau halaman tujuan. Ini yang pertama, menggunakan karakter atau simbol Unicode dalam teks iklan dengan maksud untuk mengaburkan kata atau frase iklan. Nah, mungkin di sini teman-teman pernah lihat iklan ataupun kalian pernah mencoba juga ya, yaitu mengganti sebuah kata-kata yang sensitif ya dengan huruf vokalnya itu diganti dengan angka hanya untuk mengelabui sistem Facebook dalam membaca kesalahan di iklan milik kita.
tidak dianjurkan teman-teman ya, karena semakin kesini sistem Facebook akan semakin pintar dalam membaca ataupun menilai ads kreatif yang kita gunakan. Lalu yang kedua, membatasi akses Facebook ke halaman tujuan iklan. Nah, ini yang dimaksud adalah landing page ataupun website yang kita cantumkan di iklan milik kita. Nah, itu mungkin kita halang-halangi ya kalau Facebook tidak bisa men-tracking isi dari landing page milik kita. Nah, itu pun tidak diperbolehkan teman-teman ya. Itu termasuk melanggar kebijakan dari Facebook. Yang ketiga, mencoba membuat akun iklan baru setelah kami menegakkan akun yang sudah ada untuk melanggar kebijakan kami. Nah, di sini yang dimaksud adalah ketika terbitkan di satu akun iklan, misal di situ sudah ditolak, nah kita coba ya terbitkan lagi, kita buat ulang di akun iklan lain hanya untuk membuat Facebook itu meninjau ulang di akun iklan lain yang kita harapkan iklan tersebut bisa lolos. Dan itu tidak boleh ya teman-teman ya. Karena walaupun lolos pun kita pindahin ke akun iklan lain, itu suatu saat iklan tersebut bakal ditolak juga. Karena Facebook sudah membaca untuk konten-konten yang dia tolak di akun sebelumnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan jelaskan ya beberapa produk yang tidak boleh diiklankan di platform Facebook. Yang pertama di sini iklan produk vaping. Konten ini dilarang karena iklan tidak boleh mempromosikan penjualan atau penggunaan produk tembakau atau yang terkait perlengkapan terkait. Yang kedua, iklan juga tidak boleh mempromosikan rokok elektronik, alat penguap, atau produk lain yang mensimulasikan kegiatan merokok. Nah, jadi segala bentuk produk tembakau, entah itu yang biasa dan elektrik, dan semua aksesorisnya itu tidak diperbolehkan diiklankan di platform Facebook. Nah, lalu selanjutnya, iklan yang mempromosikan kartu kredit. Kartu kredit harus dengan jelas memberikan pengungkapan yang memadai mengenai biaya terkait termasuk persentase APR, biaya transaksi, suku bunga, dan alamat fisik dari entitas yang menawarkan produk dalam halaman arahan iklan. Yang kedua, iklan yang mempromosikan kartu kredit harus ditargetkan untuk orang yang berusia 18 tahun ke atas, termasuk asuransi ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk kalian yang ingin mengiklankan produk-produk kartu kredit, asuransi, dan lainnya, itu syaratnya sangat spesifik dan berat ya yang diberikan oleh Facebook. Jadi nggak sembarang orang bisa mengiklankan produk seperti ini, kecuali kalian bisa memenuhi syarat-syarat yang Facebook berikan. Karena untuk produk seperti ini itu harus benar-benar terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi yang nantinya mungkin bertujuan untuk menjebak konsumen agar bisa melakukan hutang ataupun pinjol online. Itu ya teman-teman ya. Lalu yang materi berikutnya ada pembahasan ads copy ya teman-teman ya. Silakan disimak. Nah, di sini setidaknya ada 4 penyebab umum untuk ads copy yang ditolak. Yang pertama itu tidak menyebutkan dengan jelas produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, di sini sudah jelas ya, hanya karena ingin kita membuat si customer merasa kepo untuk mengunjungi landing page ataupun website milik kita, akhirnya kita membuat ads copy yang ngambang, artinya nggak mencantumkan produk yang kita jual. Nah, itu kan pasti membuat orang kepo ya. Nah, itu oleh Facebook tidak diperbolehkan. Jadi kita harus menjelaskan produk yang kita iklankan di ads copy milik kita. Yang kedua, menyiratkan bahwa pengiklan mengetahui secara spesifik tentang orang yang membaca iklan. Jangan terlalu seakan-akan kita mengetahui dari permasalahan si customer yang melihat iklan kita, sedangkan iklan kita kan ditampilkan ke semua orang yang mungkin itu butuh produk kita ataupun mungkin nggak butuh produk kita. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang menyinggung. Itu sudah pasti ya, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang dilarang. Yang keempat, membuat klaim yang salah atau menyesatkan atau menyembunyikan informasi penting. Jangan terlalu mengklaim dari produk yang kita jual ataupun menyembunyikan hal-hal yang mungkin berbahaya, akhirnya kita nggak tampilkan hanya untuk membuat si customer itu merasa bahwa produk kita itu aman. Itu nggak boleh teman-teman ya. Jangan menggunakan taktik seperti itu karena sudah pasti menyalahi kebijakan Facebook. Nah, di sini ada sedikit tips ya teman-teman ya. Yang pertama, tentukan dengan jelas produk atau layanan yang ditawarkan. Di sini ada 2 contoh iklan ya yang sama ya, yang beda hanya di bagian ads copy-nya saja. Yang pertama ditolak karena dia tidak menyebutkan produk yang dia jual. Dia hanya menyebutkan bahwa produk dia itu adalah produk terbaik. Nah, orang kan bingung ya, ini produk apa? Hanya mencantumkan ini adalah produk terbaik, itu kan nggak jelas ya. Nah, yang kedua itu di-approve karena dia memberikan informasi yang lebih jelas dari produk yang dia jual. Itu ya perbedaannya teman-teman ya. Jadi pastikan kalian memberikan informasi yang jelas di bagian ads copy di iklan kalian. Selanjutnya, tips yang kedua, hindari menyebut personal, atribut atau karakteristik pribadi. Sini pun ada contohnya ya, 2 produk baju ya. Yang pertama ditolak karena dia menjual baju dengan spesifik ke orang-orang yang gendut, orang-orang yang memiliki badan yang besar. Sedangkan kan itu apabila iklan tersebut tampilkan ke orang-orang yang mungkin punya badan yang besar,
dikhawatirkan dia menjadi minder ataupun mempengaruhi mental mereka. Ataupun iklan kita kan nantinya akan ditampilkan ke semua orang, entah itu dia butuh atau enggak ya. Jadi pastikan kalian jangan terlalu mengotak-ngotakan produk kalian. Nah, di bagian samping dia di approve karena dia menjelaskan bahwa di situ dia memiliki semua ukuran baju, mulai dari yang ukuran kecil sampai ukuran yang besar. Jadi lebih menjangkau ke semua kalangan, bukan ke hanya orang-orang yang mempunyai badan yang besar. Ini ditolak karena terlalu spesifik ataupun karakteristik pribadi ya. Ini di approve karena dia lebih luas untuk penjelasan produk yang dia jual. Lalu tips yang ketiga, hindari bahasa yang menyinggung perasaan. Ini ya ada 2 contoh ya. Yang pertama ditolak karena dia menggunakan kata-kata yang nggak sopan ya. Yang kedua di approve karena dia menggunakan kalimat yang lebih sopan. Intinya ini jangan menggunakan kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan. Mungkin teman-teman udah tahu sendiri ya kata-kata yang menyinggung itu seperti apa ya. Jadi hindari penggunaan kalimat atau kata yang menyinggung di ads copy milik kalian. Lalu yang keempat ya, tipsnya hindari membuat kesalahan informasi atau klaim yang menyesatkan dalam iklan kalian. Nah, ini termasuk overclaim ya teman-teman ya. Ada 2 contoh iklan yang sama. Yang pertama ditolak karena dia menjanjikan turun 10 lbs dalam 25 hari. Nah, itu kan sangat-sangat overclaim ya. Sedangkan tiap individu apabila dia mengikuti training ini nggak bisa ditebak ya bakal turun berapa, bakal bisa turun beberapa hari itu. Jadi jangan terlalu overclaim dari produk yang kalian punya. Nah, di sini dia di approve karena dia memberikan garansi bisa turun 5 lbs, tapi kan dia tidak menjelaskan berapa hari dia bisa turun. Dia hanya menjelaskan dia bisa turun 5 lbs ketika dia mengikuti training season yang diiklankan oleh mereka. Tahu ya bedanya ya teman-teman ya. Di sini ditolak karena dia menjanjikan 25 hari bisa turun 10 lbs. Nah, di sampingnya di approve karena dia bisa menjanjikan tapi dia tidak memberikan berapa harinya. Yang dia jelaskan hanyalah apabila dia mengikuti training ini dia bakal turun 5 lbs selama dia join dari layanan tersebut. Nah, lalu yang ketiga ini ada ads kreatif. Nah, ini ya ada 4 penyebab umum untuk ads kreatif yang ditolak. Yang pertama, hindari menggunakan gambar atau video yang bersifat seksual. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, ini sudah jelas ya hal-hal yang berbau seksual, pornografi itu sudah pasti ditolak oleh sistem Facebook. Yang kedua, hindari penggunaan tombol yang menyesatkan dalam gambar. Nanti saya akan berikan contoh ya. Yang ketiga, iklan tidak boleh merujuk ke Facebook dengan cara yang bertentangan dengan merek kami, pedoman kami. Nah, ini tidak boleh menggunakan logo-logo Facebook ya ataupun produk dari Facebook. Yang keempat, membuat klaim yang salah atau menyesatkan, menyembunyikan informasi penting. Ini sama ya. Di materi sebelumnya pun saya cantumkan juga karena di ads kreatif pun sama ya. Nah, selanjutnya sini ada tips ya. Hindari penggunaan gambar atau video yang bersifat seksual. Di samping ada gambar wanita di atas meja biliar menggunakan tank top, roknya mini. Ini termasuk gambar yang bersifat seksual. Jadi hindari penggunaan gambar-gambar seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini pun ada contoh lain ya. Ketelanjangan baik yang tersirat ataupun tidak. Kulit ataupun belahan dada yang terlihat secara berlebihan. Gambar yang berfokus pada bagian tubuh tertentu seperti perut, bokong, dada dan yang lainnya. Iklan kencan pun nggak boleh ya teman-teman ya. Selain konten dan video yang digunakan, kita juga tidak diperbolehkan mempromosikan produk atau layanan yang berfokus pada kenikmatan atau peningkatan seksual seperti mainan seks atau produk peningkatan seksual yang lainnya. Lalu berisi konten yang berfokus pada kenikmatan atau peningkatan seksual. Nah, itu pun tidak diperbolehkan teman-teman ya. Jadi hindari konten atau produk yang seperti ini agar kalian lebih aman dalam berikan di Facebook. Nah, selanjutnya yang kedua, hindari menggunakan tombol yang menyesatkan dalam gambar. Pertama ditolak, yang kedua di approve ya. Yang pertama ditolaknya itu karena dia menggunakan tombol-tombol virtual, tombol-tombol yang menyebabkan orang itu merasa bingung ya. Ini ada beberapa pilihan di sini ya, 3 pilihan, sedangkan mungkin tombol aslinya nggak di sini. Nah, ini memberikan penyesatan dalam konten gambar yang digunakan. Nah, yang kedua itu di approve ya, karena dia tidak menggunakan taktik yang menyesatkan menggunakan teks pilihan seperti ini. Nah, jadi hindari menggunakan konten-konten seperti ini ya teman-teman ya, hanya untuk meningkatkan klik di iklan kita. Nah, selanjutnya tips yang ketiga, iklan tidak boleh merujuk ke Facebook dengan cara yang bertentangan dengan pedoman merek mereka. Nah, di sini ada 2 gambar ya iklan. Yang pertama ditolak karena dia mencantumkan logo Facebook di konten iklan mereka yang mungkin bertujuan agar mungkin iklan mereka itu seakan-akan iklan official ataupun iklan yang direkomendasikan oleh Facebook untuk ditampilkan ke para audiens di platform Facebook. Yang kedua di approve karena dia tidak menggunakan ataupun mencantumkan logo Facebook di
konten iklan mereka. Jadi jangan menggunakan merek-merek Facebook ya, seperti WhatsApp, Instagram, Meta, dan yang lainnya. Itu ya teman-teman ya. Selanjutnya tips yang keempat, hindari kreatif yang berfokus pada bagian tubuh atau titik rasa sakit dalam gambar. Nah, di sini yang pertama itu ditolak ya, karena dia berfokus pada bagian perut yang six pack. Yang kedua di approve karena dia menampilkan seluruh badan meskipun hanya setengah badan ya, tapi itu di approve karena tidak berfokus pada satu titik bagian tubuh saja dibandingkan gambar yang pertama. Nah, jadi pastikan apabila kalian memiliki produk yang berfokus pada misal bagian tubuh, usahakan kalian menampilkan juga bagian tubuh yang lainnya. Seperti contoh ini. Itu ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya saya akan bahas tentang landing page. Nah, di sini setidaknya ada 4 penyebab umum kenapa landing page bisa ditolak. Yang pertama, tidak secara jelas ataupun akurat mencerminkan produk atau layanan yang dipromosikan dalam iklan. Nah, jadi iklannya produk apa, tapi di landing page-nya itu produknya berbeda. Itu tidak diperbolehkan teman-teman ya. Pastikan iklan dan landing page yang kalian gunakan itu berisi informasi yang sama ataupun produk yang sama. Jangan yang pertama jualan baju, setelah diklik menuju landing page ternyata di situ produknya bukan baju. Jadi harus sesuai ya. Lalu yang kedua, berisi konten produk atau layanan yang dilarang oleh kebijakan iklan Facebook. Nah, ini sudah jelas ya, sudah dijelaskan di kebijakan Facebook. Di website mereka pun ada banyak sekali produk-produk yang tidak diperbolehkan. Misal produk tadi ya, ada tembakau, bisa juga minuman keras, bisa juga hewan, dan produk-produk yang berbau seksual lainnya. Lalu yang ketiga, berisi konten yang mengganggu kemampuan seseorang untuk menavigasi jauh dari penggunaan Facebook. Jangan menggunakan konten-konten yang sensitif ya teman-teman ya, seperti mungkin konten-konten yang jorok, konten-konten gambar-gambar penyakit yang sangat mengerikan, itu tidak diperbolehkan. Lalu yang keempat, tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi sama sekali. Nah, jadi pastikan landing page kalian itu dapat berfungsi dengan baik ya ketika customer itu mengklik iklan kalian lalu diarahkan ke landing page yang kalian punya. Pastikan landing page kalian itu berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini tips penting ya untuk memastikan landing page mematuhi kebijakan iklan Facebook. Nah, karena peninjauan Facebook itu bukan hanya konten iklan saja, tapi di landing page pun mereka akan memberikan penilaian. Ketika mungkin nanti ada konten-konten yang dilarang oleh Facebook pun landing page bisa diblok oleh Facebook itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi pastikan kalian mematuhi 7 tips ini. Yang pertama, halaman arahan harus jelas dan secara akurat mencerminkan produk atau layanan yang dipromosikan dalam iklan. Nah, ini ya harus sama ya antara produk yang di iklan dan juga produk yang di landing page. Jangan sampai berbeda. Lalu yang kedua, halaman arahan hanya dapat mempromosikan konten produk atau layanan yang diizinkan oleh Facebook di kebijakan iklan. Ini sudah dijelaskan juga ya, produk-produknya itu harus sesuai dengan kebijakan Facebook, tidak boleh mempromosikan produk-produk yang dilarang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang ketiga, URL tujuan dalam iklan harus berfungsi dengan baik di semua browser. Nah, pastikan URL link yang kalian punya untuk diarahkan ke landing page itu dapat diakses ataupun dibuka di semua browser yang ada di internet, tidak hanya di Google Chrome, di Mozilla, tapi di semua merek browser itu harus bisa dibuka dengan baik. Lalu yang keempat, alamat IP geografis harus berfungsi di semua wilayah. Nah, ini ya, untuk IP-nya itu harus bisa dibuka ataupun digunakan di semua wilayah di orang-orang yang kita target produk kita yang iklankan di Facebook. Lalu yang kelima, URL tujuan harus mengarahkan orang ke landing page yang berfungsi. Nah, ini ya, jangan diarahkan ke landing page yang nggak bisa dibuka ataupun mungkin error, nggak berfungsi ya. Jadi arahkan ke landing page yang sesuai dengan punya kita. Lalu yang keenam, hindari pop up. Ini ya, jangan sampai kita mengarahkan ke landing page milik kita, tapi di situ kita menambahkan plugin ataupun ekstensi agar nantinya dapat memunculkan pop up di perangkat yang dipunyai oleh customer yang kita targetkan. Itu tidak diperbolehkan teman-teman ya, hindari pop up. Lalu yang ketujuh, hindari unduhan yang dimulai secara otomatis. Nah, ini yang nggak boleh ya. Apabila mungkin kalian di landing page kalian itu ada fitur untuk unduh seperti mungkin materi buku ataupun materi tips-tips kesehatan, itu hindari download secara otomatis. Jadi pastikan untuk downloadnya itu memang manual dari si pengunjung website itu sendiri. Itu ya teman-teman ya. Di sini pun ada sedikit contoh ya, ada sedikit studi kasus. Coba teman-teman bisa identifikasi kesalahan landing page ini. Yang pertama, di iklannya dia menjual produk tas, tapi setelah diklik menuju landing page ternyata dia jualannya sepatu. Nah, ini kan berarti sudah jelas ya, antara iklan dan landing page itu tidak sinkron. Ini pun rawan sekali ditolak. Jadi pastikan antara iklan dan landing page itu memiliki produk yang sama, jangan sampai berbeda. Nah,
Diharapkan semoga iklan kalian lancar, bermanfaat ya teman-teman ya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.